Seringkali kita bangun dari tidur dengan lagu tertentu di kepala, tanpa alasan yang jelas. Momen-momen menyentuh dan kenangan-kenangan penting seringkali tertangkap dalam melodi, membuat kita terbenam dalam nostalgia, bukan? Bayangkan saja, saat kamu mendengarkan lagu yang sama setiap kali di perjalanan pulang, mengapa rasanya begitu tidak bisa dipisahkan dari pengalaman yang menyentuh hati itu? Lagu-lagu ini membawa kita kembali ke masa-masa tertentu, momen kemarahan, cinta, atau kesedihan, dan pertanyaannya adalah, kenapa itu bisa terjadi? Melodi yang dulu kedengarannya biasa tiba-tiba bisa menjadi jendela menuju kenangan yang dalam. Tidak jarang, saat kamu mendengarkan lagu yang sudah lama tidak diputar, seolah kamu kembali ke masa lalu, merasakan segala emosi itu. Di sini, kita akan mengeksplorasi bagaimana lagu-lagu ini tidak hanya menciptakan suasana, tapi juga menghubungkan kita dengan pengalaman dan momen-momen krusial dalam hidup. Mari kita masuk ke bab pertama dan lihat bagaimana lagu menjadi penghubung antara ingatan dan emosi kita. Chapter 1, dari apresiasi hingga nostalgia. Mari kita bicara soal pengalaman yang mungkin pernah kamu alami. Saat kamu mendengar satu nada yang familiar, entah itu lagu cinta dari masa SMA atau lagu duka dari kejadian pahit, perasaan itu langsung kembali, bukan? Kenapa sih itu bisa terjadi? Musisi dan peneliti bilang bahwa memori dan musik berhubungan sangat dekat, seolah mereka berdansa dengan satu sama lain. Suara yang familiar bisa menghidupkan kembali kenangan semenjak hidup kita. Misalnya, ketika kamu mendengarkan lagu yang diputar di pesta ulang tahunmu yang ke-15, momen-momen tawa dan kupu-kupu di perut kembali muncul, menjadikan lagu itu sekedar lebih dari sekadar nada. Apakah kamu pernah bertanya-tanya, bisakah kita mengulangi momen itu lagi? Seringnya ini berkaitan dengan bagaimana kita mengasosiasikan lagu dengan kejadian spesifik. Setiap dari kita selalu berusaha mengingat pengalaman yang signifikan, dan musik pun menjadi jembatan untuk kembali ke sana. Chapter 2, Melodi dan Emosi, Hubungan yang tak terpisahkan. Sekarang, mari kita lihat hubungan antara emosi dan melodi. Mengapa jenis musik tertentu bisa menggetarkan emosi kita sehingga membuat kita teringat pada peristiwa tertentu? Ini semua berkaitan dengan bagaimana otak kita memproses musik. Ketika kita mendengarkan musik, otak kita tidak hanya merespons dengan pendengaran, tetapi juga dengan emosi. Contohnya, coba ingat lagu-lagu yang sering kamu dengar saat patah hati. Momen-momen sedih itu melekat pada lagu-lagu ini, sehingga ketika kita mendengarnya lagi, rasanya seperti mengalami patah hati reborn. Jenis lagu yang bisa membawa kita kembali tidak selalu melankolis. Lagu-lagu bahagia yang dimainkan saat kita berjumpa dengan orang tercinta juga sama. Dengan kata lain, mendengarkan musik itu seperti berjalan di terowongan waktu, menciptakan kembali suasana yang sama, memori yang tak terlupakan. Dan sudah jelas, setiap nada yang mengingatkan kita pada pengalaman itu punya alasan sendiri kenapa lagu-lagu ini berkesan. Chapter 3, ada apa di balik lirik? Tidak hanya melodi, kata-kata dalam lagu juga bisa memicu kenangan. Bayangkan, saat kamu mendengarkan lirik yang mencerminkan perasaanmu dulu-dulu, bukankah itu seperti menemukan teman lama? Lirik bisa menyampaikan pesan yang sangat mendalam. Dan kalau ada yang bisa menyentuh hati, itu pasti dari pengalaman pribadi yang kita rasakan. Ketika kata-kata itu terangkai indah dan membuat kita teringat suatu momen spesifik, rasanya seperti si penyanyi berbicara langsung pada kita. Bayangkan saja, lirik-lirik sedih itu datang saat kenangan pahit berduka, atau lirik bahagia yang tumbuh bersamaan saat kita jatuh cinta pertama kali. Ternyata, lirik-lirik ini adalah catatan perjalanan yang tersimpan dan sulit dilupakan. Masing-masing lirik menyimpan cerita kita dan semua perasaan yang ada di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan lagu-lagu tertentu lekat di ingatan kita. Chapter 4, dari suara menjadi memori. Beranjak dari hubungan lagu dan lirik,
Mari kita telusuri bagaimana suara dari alat musik berperan di dalam membangun kenangan. Seringkali kita lupa, suara alat musik punya karakteristiknya sendiri. Misalnya, suara gitar akustik yang lembut bisa membuat kita merenung, sementara dentingan piano memberikan kita kesan lebih dalam. Suara dari alat musik mampu membawa kita ke tempat yang berbeda. Pernah merasakan euforia saat mendengarkan lagu rock keras di konser? Kekuatan suara dan nuansa yang dihadirkan, seolah bisa menggelorakan semangat kita. Suara dan ritme yang khas dari sebuah lagu seringkali berfungsi sebagai pemicu emosi kita. Jika kita tertanya-tanya lagi tentang kenapa lagu tertentu bisa mengingatkan kita akan pengalaman semasa, itu bisa jadi berkaitan dengan jenis suara yang terdapat di dalamnya. Setiap alat musik mengeluarkan getaran yang tidak hanya bisa kita dengar, tetapi juga merasakannya di dalam diri kita. Chapter 5. Penutup, mengingat, merangkul kenangan. Akhirnya, dalam berhadapan dengan puzzle kenangan yang dirangkap dalam musik, kita perlu memahami bahwa musik bukan hanya hiburan. Ia adalah penghubung kita dengan diri kita sendiri. Setiap nada, lirik, dan melodi bisa mengingatkan kita pada momen-momen yang spesial. Ketika kita mendengar lagu favorit, memberikan kesempatan bagi kita untuk mengenang kembali pengalaman yang membuat kita siapa kita saat ini. Tak heran jika kamu merasa melodi itu mendefinisikan sejarah hidupmu. Jadi, apakah kita harus terus membiarkan musik membawa kita pada kenangan, atau justru mencari hal baru untuk diingat ketika mendengarkan lagu-lagu yang sudah ada? Yang pasti, setiap lagu menyimpan cerita, dan saat mendengarkannya, kita berinteraksi dengan ingatan kita. Dalam banyak cara, itulah keajaiban dari melodi yang dapat mengingatkan kita akan semua pengalaman yang menyentuh hati. Jika kamu suka konten menarik seperti ini, jangan lupa follow Memoria untuk eksplorasi lebih lanjut. Karena setiap hal punya asal.